Sebenarnya udah tekad main off exco, tapi karena nggak bisa move on. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi untuk teman-teman yang di rumah semuanya. Jangan bosan ya melihat keberadaanku di NVSMI karena hari ini juga kita di sini tuh kedatangan seorang tamu spesial yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Ya, teman-teman udah penasaran kan siapa yang akan kita ajak berbincang-bincang hari ini? Nah, Siap. Hai guys, kenalin aku Devi Siva Rahima dari 10 TKP asal sekolah SMPN 35 Bandung. ini dia paketnya. Devi Siva Rahima, kelas 10 OTKP. kelas 10 OTKP. Asal sekolah dari mana? Dev? SMPN 35 Bandung. SMP Negeri 35 Bandung. Say hello dulu dong Halo, sama teman-temannya, adik-adikku. guru-gurunya. Terutama ekskul pramuka, Wih, anak pramuka nih. guru-guru tercinta. Iya, salam pramuka. Salam. Gitu. Ya, semangat dong kalau anak pramuka. Semangat. Semangat. Kita semangatnya aduh, kurang semangat ya. Biasanya manis-manis ya anak pramuka. Gue. Contohnya kayak gini. Nih guys, manis nggak nih Teh Devi Siva Rahima? Dipanggilnya apa sih kamu? Devi, Siva atau Rahima? Teh Devi. Teh Devi. Devi. Mau dipanggil Teteh? Jangan. Teh Devi. Iya, Teh Devi ini adalah salah satu anak pramuka guys. Ya pramuka. Jadi anak pramuka apa? 35 ya? SMP 35. Wih, luar biasa sekali. Berarti nih anaknya disiplin nggak sih? Kalau disiplin sih disiplin. Cuman semenjak pandemi jadi udah buyar aja. Kenapa tuh? Kenapa buyar? Karena biasanya hari-harinya kayak aktif gitu di bidang eskul, terus sekolah ke sekolah kan tiap pagi, bangun pagi. Sekarang jadi buyar kayak bangun jam 9. Terus jadinya kayak terus bergadang terus. Ini kan kayak kesehatan jadi keganggu Gitu. Misalnya Terus kalau begadang biasanya ngerjain apa sih? nonton YouTube sebelum tidur. Nonton Itu YouTube. rutin. Wih, suka nonton NVSMI kan? Jujur aja enggak. Wih, jujur Lebih ke banget. yang kayak Jerome. Oh, Jero. Kayak Rinci. Aku suka nonton Jarum juga loh. Banyak ininya. Dari Jarum tuh banyak belajar ya. Dia sampai bisa beasiswa ke luar Jepang. negeri, ke Jepang ya. Terus dia jago matematikanya, terus dia skill komunikasinya bagus, temen-temennya banyak gitu kan. Jadi banyak sebenarnya dari tayangan YouTube itu ya, teman-teman ngerasain nggak sih kalau misalnya bermanfaat banget gitu. Kalau misalnya kita bisa memilih tontonan yang emang bermanfaat buat kita. Iya, benar. Contohnya kayak Jerome Pauline, terus kamu suka nonton siapa lagi? Ricis, terus suka nonton Kak Gita Savitri nggak? Yudis Ardana. Yudis Ardana, terus siapa lagi? Banyak ya? Fadil Zaidi. Fadil. Suka nonton juga? Iya, Fadil Zaidi. Ya Itu ampun, no debat. no debat. Bagus banget. Ya, Walaupun katanya cuma 6 menit. ya emang kayak gitu. Emang sekarang tuh dari YouTube tuh kita banyak banget belajar gitu ya. Apalagi di kondisi pandemi sekarang ini gitu kan. Istilahnya belajar tuh bisa di mana aja, dari mana aja, dan sekarang tuh di YouTube banyak banget gitu tontonan yang emang edukatif gitu, bisa ngasih kita pelajaran hidup. Nah, jadi jangan lupa tonton juga NVSMI-nya. Iya, Kan punya NVSMI SMK juga. Nasional Bandung, punya Yayasan Pendidikan Nasional Bandung. Di situ kan banyak konten-kontennya ya. Selain ada Kita podcast. kita podcast, Ada juga berbincang kayak gini. aktivitas lainnya. Kayak gitu.
Jadi nih, balik lagi ya ke tadi. Kan Devi tuh anak pramuka nih. Iya. Semangat dong, berarti harus semangat. Semangat banget. Semangat pramuka. Semangat. Semangatnya Kalau udah lesu. lupa sama ekskul, udah lama gak ekskul jadi udah lupa. Maaf aja ya guys kalau ada yang salah. Kamu tuh dari SD, SMP ikut ekskul? Iya, SD ikut Paskibra, Wah. terus SMP ikut pramuka, dan sekarang di SMK ikut OSIS SMK Nasional Bandung di bidang informatika. Informatika itu keren. Keren. Dari anak-anak pramuka sekarang masih suka ikut ekskul pramuka nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kenapa nih enggak? Sebenarnya udah tekad pengen off ekskul, tapi karena nggak bisa move on dari ekskul, jadi sekarang ikut OSIS di SMK Nasional. Ngobrol-ngobrol soal move on nih. Pernah gitu ngalamin yang namanya gagal move on? Pernah banget, terutama di bidang ekskul. Kenapa Tadinya tuh? Devi kan mau off aja, off Iya. bener-bener off, jadi fokusnya ke pembelajaran di SMK. Jadi nanti di bidang kerja kan bisa lebih aktif lagi, lebih tahu lagi. Jadi nggak ikut ekskul tadinya. Tapi karena emang biasanya dari SMP udah sering ikut ekskul dan SD, jadi udah kayak kebiasaan ikut ekskul. Iya. Kalau enggak tuh kayak beda. Setiap hari Ada Sabtu Minggu. sesuatu yang hilang gitu. Iya, kayak Sabtu Minggu biasanya Sabtu nih. Kayak latihan buat lomba atau pulang sore. Iya. Sekarang kayak kosong aja gitu, Kosong, nggak ada iya. apa-apa, nggak banyak gerak, jadinya kayak gimana gitu. Iya. Ini salah satu gagal move on ya. Iya, Kalau orang lain tuh kan suka mikirnya, tahu nggak sih kalau gagal move on itu biasanya disanding-sandingkan dengan percintaan, Ya, mungkin pasangan ya. pasangan dan lain sebagainya. Tapi Devi ini ternyata teman-teman nih yang luar biasanya, dia gagal move onnya dari ekskul. Gagal move on, tadinya dia mau nggak mau ekskul lagi gitu, capek ya, dan pengen fokus aja gitu sama belajarnya. Ternyata gagal move on, dia gagal move onnya di bidang yang positif. Nih catat, gagal move on itu boleh tapi di hal Bidang yang masih yang positif. Jadi tadinya kamu udah nggak mau ekskul lagi Iya, kan, mau off bener-bener mau off. bener-bener fokus di Iya. akademi. Rupa-rupanya Ikut OSIS. ikut OSIS. Sekarang ikut OSIS SMK Nasional Ya, ini Bandung. Nih kalau ngomongin soal gagal move on itu ya, orang-orang tuh cenderung yang aduh susah move on, Iya susah move on gitu. Iya nggak, ngerasa kayak gitu nggak? Ngerasa banget. Ngerasa ya. Nah, ada nggak sih tipsnya? Soalnya kadang-kadang bukan Devi sendiri sih, sebenarnya aku juga kayak gitu. Kadang-kadang ngerasa gak bisa move on, harus gimana? Jadi ada nggak sih tipsnya? Kamu luar biasa banget Mungkin bisa ada, gitu. tapi ya lebihnya ke sendiri aja. Lebih ke lupain hal-hal yang bikin kita down, dan kita mau coba-coba hal baru kayak dari pramuka tadinya move on, ikut OSIS. Itu juga udah lupain hal masa lalu yang bikin kita down, dan kita mau coba-coba hal baru. Guys. Nah itu intinya kalau kalian nih merasa gagal move on terhadap sesuatu, kalian itu harus melupakan hal yang membuat kalian down. Kalau misalnya kalian terpuruk dan akhirnya gagal move on gitu ya, kalian harus menemukan jalan kembali untuk keluar dari keterpurukan kalian. Ya enggak? Iya, harus banget. Soalnya tahu nggak kenapa kalau misalnya down terus-terusan nanti kayak gimana? Ya mikirnya hal yang nggak penting gitu, ngapain dipikirin sampai kita down gitu. Kita juga harus bangkit dan semangat untuk mencoba-coba hal baru dan fokus ke masa depan. Iya, fokus ke masa depan. Nih, ngomong-ngomongin itu ya, kalau move on itu bener-bener yang di kalangan remaja itu paling sering banget gitu nggak mendera gitu anak-anak remaja. Aku nggak bisa move on, aku nggak bisa move on. Nah tipsnya tadi kata Devi itu harus Lupain hal yang bikin kita down. lupain hal yang bikin kita down dengan cara Kita harus bangkit dengan mencoba-coba hal baru. mencoba Jangan kita hal diam yang di situ baru. aja. Jangan Gitu. stuck di satu kondisi ya. Kalau kalian ngerasa terpuruk, itu artinya kalian harus belajar mencari jalan keluar. Iya, jalan keluar. Kayak gitu. Gitu, guys. Jadi akhirnya Devi bisa keluar nih dari gagal move on-nya. Lebih sekarang sih bisa, tapi kadang masih kepikiran lebih enak gak ada ekskul. Karena emang dari dulunya emang aktif ya, jadi kayak udah aja ngalir biasa, kayak udah
terbiasa dengan kehidupannya kayak gitu. Terbiasa dengan kehidupan ekskul gitu ya. Artinya kamu belajar disiplin, belajar manage waktu, belajar apa ya, memanfaatkan waktu gitu sebaik mungkin gitu ya. Ya lebih dari situ. Kayak gitu ya. Terus yang kamu pengen dari ekskul itu apa sih? Lebihnya ke lebih seru-seruan aja sih ya. Jadi kayak cari daripada di rumah diem rebahan aja di YouTube gak jelas, lebih baik ekskul. Lebih kan kebanyakan orang ngomongnya kayak ekskul ngapain sih, capek-capek. Kan kita juga bisa cari prestasi. Terus waktu yang kosong kita isi dengan ekskul kan bisa. Jadi kita ngapain sama itu. Luar biasa. Jadi asik-asik aja sih. Luar biasa. Kalau dinikmatin tuh segala hal yang kata orang lain ih nggak enak ngapain gitu, tapi kalau dijalani dengan setulus hati tuh kayak yang gitu ya. Kalau ikhlas tuh kayak yang ya udah gitu, enak aja ya, rame aja gitu kan. Rame aja, apalagi kan kalau di organisasi itu kan di ekskul itu kan organisasi juga ya, kita bisa dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman, prestasi juga gitu ya. Dan tentunya nggak menghalang kamu buat berprestasi di akademik kan? Nggak juga. Luar biasa. Itu guys. Penting gak apa-apa gak belajar. Cuman kalau ada materi ya baca sekali aja nggak apa-apa gitu guys. Itu udah belajar. Dan kita tahu itu baru tahu maksudnya baru tahu materi itu. Jadi kita juga termasuk belajar. Iya. Nah intinya gitu, kalian jangan lupa terus belajar biar kayak Devi nih, semangatnya luar biasa, semangat untuk bangkit, move on-nya itu luar biasa. Jadi gitu ya, tadi ini tips and trick untuk mengatasi gagal move on gitu ya. Boleh dicoba nih, nanti kalau misalnya aku lagi galau dan gagal move on juga kayaknya aku bakal konsul nih ke Devi. Dokter gagal move on dan akhirnya dia bisa move on dengan sendirinya gitu ya. Itu luar biasa sekali. Devi sekarang kan lagi pandemi nih, selain belajar BDR nih, belajar dari rumah, di rumah suka ngapain aja sih? Lebih kayak diem, kadang ngerjain tugas. Kalau yang tugasnya berbentuk video langsung dikerjain, karena kalau tugas ditumpukin itu nggak enak. Bener-bener kayak dikejar sesuatu. Kalau Devi kayak gitu. Tapi mungkin kalau banyak orang kayaknya tugas ngapain lah gitu. Kalau Devi beda, kayak itu harus dikerjain, itu harus selesai. Kayak ada sesuatu yang mengganjal ya kalau misalnya nggak langsung dikerjain. Kayak ada apa lagi? Kayak ada yang harus dikejar gitu. Kayak ada yang dikejar. Ada nggak motivasi buat teman-teman, misalnya teman-teman kan kita tuh udah hampir berapa bulan ya di rumah ya? Maksudnya udah mau setahun ya? Udah setahun. Udah lewat Maret ya? Maret. Udah 1 tahun. Jadi ada nggak sih motivasi teman-teman yang gagal move on dari biar mereka bisa move on tuh apa aja sih? Ya mungkin ya gimana ya, kayak bangkit aja sih dari hal-hal yang kalian bisa lakukan. Jangan didiemin aja di dalam hal-hal itu. Masa kita kan berlarut-larut dalam gagal move on kan nggak mungkin juga kayak gitu. Tidak boleh berlarut-larut dalam keterpurukan dan kesedihan. Karena itu gak akan ngasihin apapun kan. Jadi kita harus cepat bangkit, cepat move on, dan fokus terhadap hal-hal yang ada di masa depan. Fokus pada hal-hal yang ada di masa depan. Jadi kalau ada yang belum move on, teman-teman nih, kalian di rumah nih harus bangkit dari keterpurukan ya. Kita coba hal-hal baru, terus kita nikmatin, jalani dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati gitu ya. Maka semuanya juga akan mengalir gitu, enak, lancar gitu ya. Jadi semangat belajarnya dapet, terus kita juga bisa move on gitu, berpikiran lebih positif tentunya, kayak gitu, ya nggak? Iya betul banget. Gitu. Ini bisa diteladani nih dari Devi ya. Udah gitu aja. Wih, luar biasa. Sedikit tipsnya tapi benar-benar berfaedah gitu ya. Bukan bermanfaat dalam belajar juga, tapi dalam pasangan juga bisa.
Oh, dalam pasangan sih. Ini dia pengalaman cinta, guys. ahli cinta ini. Yang nggak move on dari pasangannya juga bisa. Bisa jadi konsul para teman-teman saya yang ada di sana. Ini saya lagi adalah konsul kalian. lagi promosi nih, ada dokter Iya, cinta guys. guys di sini. Dokter Jadi ahli kalian cinta. kalau misalnya mau curhat-curhat boleh ke Devi. Ya, Kasih saran boleh. bisa ngasih saran katanya. Iya. Siapa tahu bisa move on gitu. 1 hari 100.000. Boleh. Aduh, tidak ada yang gratis di dunia ini. Iya, tidak ada yang gratis. Ya. Jadi intinya Fokus, fokus, terus jangan semangat berlarut-larut belajar. ya, dan semangat dalam belajar seperti itu. Nah, teman-teman, aduh sebenarnya masih pengen Banyak ngobrol panjang lebar Sharing, gitu ya. sharing. Cuma ya nanti aja lah, biar teman-teman di rumah pada penasaran ya enggak? Iya. Ya, nantikan lagi nanti dokter cinta Devi untuk masalah gagal move on. Ya, itu sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. ya, tetap jaga 5M. Dan saya Nurul Solihah Kifayatul Dafa. Saya Devi Silparahima, dokter cinta. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makasih. kasih. Dadah.